Selamat datang di bakingworld.id, kursus membuat kue dan memasak secara online yang menjelaskan secara detail dan pasti jadi hasilnya. Bersama saya, Chef Maria Yeni. Materi kali ini saya akan membuat fresh fruit gâteau. Di mana fresh fruit gâteau itu adalah sejenis adonan cake atau sponge cake yang kita hias nanti dengan beberapa macam buah-buahan yang masih segar. Dan kita tutup dengan pastry cream. Dan terakhir, kita hias pinggirannya dengan chop almond atau chop kacang mede. Saya akan memperkenalkan alat-alat yang kita pakai di dalam membuat fresh fruit gâteau. Pertama, alatnya yaitu mixer. Kemudian, alat untuk memix yaitu kita pakai mixing bowl. Mixing bowl ini boleh terdiri dari bahan glass, kaca, atau bisa juga stainless, tapi tidak boleh kalau kita gunakan dari plastik. Karena takutnya nanti kalau dari plastik akan bereaksi dengan aliran listrik yang kita pakai pada hand mixer. Oke, alat pelengkapnya kita pakai adalah rubber spatula. Kemudian adonannya akan kita bakar dengan menggunakan baking pan. Untuk baking pan ini macam-macam ukurannya. Bisa diameternya 20 atau 24 atau bentuknya juga macam-macam. Bisa yang segi 4 atau yang berbentuk lingkaran. Untuk baking pan harus kita alas dengan kertas roti yang sudah kita oles dengan margarin atau blue band, kemudian kita dusting dengan tepung terigu supaya adonan cake-nya nanti setelah matang tidak lengket. Nah, kemudian untuk alat-alat yang lain, yaitu kita pergunakan juga ada stove, kompor, kemudian ada stockpot juga untuk membuat pastry cream. Kemudian ada juga oven yang kita pakai dalam membakar cake atau fresh fruit gâteau. Bahan-bahan di dalam pembuatan fresh fruit gâteau terdiri dari bahan untuk base cake-nya dan bahan untuk toppingnya. Pertama-tama bahan untuk base cake-nya adalah yaitu sugar, kemudian egg wool, telur utuh putih dan kuning, kemudian kita pakai flour, terigu segitiga, kemudian kita pakai juga butter. Untuk butter harus kita melted terlebih dahulu. Kemudian bahan-bahan pelengkap lainnya kita pakai vanili sebagai bahan aroma. Kita pakai baking powder sebagai bahan untuk pengembang. Kemudian kita pakai ovalet atau bisa juga TBM atau bisa juga SP. Sekarang akan kita lanjutkan yaitu bahan-bahan untuk pembuatan toppingnya. Saya akan memperkenalkan dulu bahan untuk pastry cream. Di mana pastry cream ini terdiri dari fresh milk, kemudian ada sugar, kemudian ada maizena, kemudian untuk aroma kita pakai vanili, dan kita pakai juga egg yolk, yaitu kuning telur. Kemudian bahan yang akan kita pakai untuk toppingnya yaitu fresh fruit, buah-buahan. Di sini kita pakai adalah peach, buah yang dikalengkan, boleh diganti dengan buah yang lain. Contohnya harus yang berwarna kuning, misalnya orange, jeruk,
bisa juga mango, ya, mangga. Kemudian warna merah kita pakai strawberry, atau bisa juga red cherry. Kemudian kita pakai warna hijaunya, kita pakai adalah kiwi. Supaya buah-buahan tadi mengkilap dan bagus, kita buat agar. Agar-agar untuk menempelkan buah-buahan tadi dan kelihatan supaya mengkilap. Atau bisa juga diganti dengan gel fig. Atau bisa juga kita pakai Nutri-Gel, tapi yang berwarna bening. Kemudian bahan-bahan untuk toppingnya udah, lalu bagian pinggir daripada base cake-nya kita tutup dengan kacang mede bahannya. Kita akan memulai membuat cake base-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kita mix, yaitu telur sama sugar dan SP. SP itu sebagai bahan pelembut. Nah, ini kita mix sampai mengembang. Speednya kita pakai untuk pembuatan cake ini adalah speed 3, yaitu kecepatan yang paling tinggi. Kita mix sampai adonannya mengembang dan kental. Adonan cake kita sudah mulai mengembang. Kita mix lebih kurang tadi 10 menit. Seperti ini. Ya, kelihatan kental. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Mixernya kita matikan. Kemudian kita aduk dengan rubber spatula. Nah, yang akan kita masukkan sekarang adalah flour atau terigu segitiga yang kita campur dengan vanili. Kemudian kita campur dengan baking powder. Lalu kita mix, aduk sampai tercampur rata. Setelah kita mix, kita aduk sampai rata, baru kita masukkan ke dalam adonan cake tadi. Secara bertahap. Sambil adonan kita aduk secara memutar. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita masukkan lagi. Tepung tidak boleh kita masukkan sekaligus, itu akan berpengaruh nanti terhadap tekstur daripada cake-nya. Jadi bisa kita masukkan 3 atau sampai 4 kali. Kemudian kita putar sampai benar-benar tercampur rata. Lalu kita masukkan lagi sisanya. Dan kita aduk lagi sampai benar-benar tepung tadi tercampur dengan rata sama bahan adonan cake-nya. Terakhir baru kita masukkan bahan yang cair, yaitu melted butter atau butter yang sudah kita cairkan. Sedikit demi sedikit supaya tercampur dengan rata. Nah, seperti ini ya cara mengaduknya. Jangan bolak-balik. Jadi searah. Menurut arah jarum jam. Kita tambahkan lagi sisa dari butternya tadi. Kemudian kita aduk lagi
sampai tercampur rata semua adonan untuk base cake ini. Ya, seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa cake kita sudah benar-benar mengembang dan siap untuk kita bakar. Nah, sebelum kita kita masukkan dulu ke dalam baking pan. Kebetulan saya pakai diameternya yang 24 cm. Jadi untuk cake ini tergantung dari banyaknya adonan. Kalau adonannya banyak, jadi kita pakai loyangnya yang besar. Nah, kita masukkan. Tinggalkan seperempat bagian loyang untuk bisa mengembang. Kalau sampai penuh kita isi, nanti cake-nya malahan akan tumpah pada saat dibakar. Karena terjadi pengembangan pada saat cake ini dibakar di dalam oven. Adonan cake-nya sudah kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita hentakan seperti ini supaya tidak ada rongga udara dalamnya. Jadi benar-benar penuh dengan adonan cake-nya. Siap kita bakar dalam oven pada suhu 180 derajat Celcius lebih kurang 30 menit. Sementara menunggu cake kita matang, kita akan membuat dulu pastry cream yang kita gunakan nanti untuk topping. Pertama-tama kita masukkan fresh milk, kemudian kita campur dengan sugar, gula pasir, lalu kita aduk sampai gula pasirnya mencair, kemudian kita masukkan maizena sebagai bahan pengental. Lalu kita aduk juga sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan egg yolk, kuning telur. Lalu kita aduk dan adonannya agak berubah menjadi berwarna kuning. Terakhir baru kita masukkan aroma yaitu vanili. Boleh yang berbentuk powder, boleh yang berbentuk essence, atau bisa juga pakai rum. Kita masukkan vanili secukupnya. Kemudian kita mix, kita aduk sampai rata. Sebelum kita masukkan ke stock pot, kita saring terlebih dahulu adonan ini supaya kalau ada adonan yang menggumpal dan hasilnya lebih halus. Jadi harus kita saring menggunakan strainer atau saringan. Nah, seperti ini. Kelihatan ada adonan yang tidak hancur. Nah, ini gunanya bahwa bahan ini untuk pastry cream ini harus kita saring terlebih dahulu. Setelah semua bahan tercampur jadi satu, lalu kita masak di dalam stock pot. Pada saat pastry cream ini dimasak, harus terus diaduk supaya tidak hangus. Karena tadi ada bahannya dari tepung, yaitu salah satu jenis tepung, yaitu maizena. Pada saat memasak pastry cream ini, kita gunakan apinya sedang saja, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kita masak sampai adonan ini mengental. Oke, baiklah. Ini pastry cream kita sudah matang, menandakan bahwa pastry creamnya sudah mengental seperti ini, siap kita dinginkan.
Pastry creamnya kita pindahin ke bowl. Jadi pastry cream ini kita oleskan untuk cake harus dalam keadaan dingin. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Siap kita dinginkan. Kue kita sudah matang, yang sudah kita bakar tadi selama 30 menit. Sekarang kita keluarkan dari oven. Nih, kita tes dulu. Nah, menandakan dia sudah matang, yaitu lidinya atau alat untuk tusukannya sudah kering, ya, tidak basah lagi. Siap, cake-nya kita pindahkan ke piring. Harus hati-hati di dalam memindahkan cake ini. Inilah cake kita sudah jadi dan kita dinginkan sebelum diberi topping. Sekarang kita akan membuat agar, yang mana nanti akan kita pakai sebagai penutup atau untuk disiramkan ke buah-buahannya supaya kelihatan masih segar dan mengkilap. Baiklah, kita panaskan stockpotnya. Kemudian kita masukkan airnya, cairan. Jadi untuk agar nggak usah perlu kita kasih susu, cukup bubuk agar dan air saja. Kita masak sampai adonan ini mendidih. Untuk bubuk agar ini pilih yang plain, ya, yang berwarna bening. Kenapa harus plain? Supaya kelihatan buah-buahannya, warna-warna dari buah-buahan itu. Ada warna merah, kuning, hijau. Agarnya kita biarkan. Sambil menunggu agarnya mendidih, kita siapkan cake-nya untuk diberi topping. Dan kecilkan apinya. Baiklah, kita akan belah cake ini menjadi 2 bagian sama besar, dan di tengahnya nanti akan kita oleskan pastry cream. Kemudian semuanya kita lapisin lagi, semuanya kita tutup dengan pastry cream. Baiklah, pertama saya akan membelah cake ini menjadi 2 bagian. Dalam membelah cake ini, kita harus buat garis dulu sekeliling, kemudian baru kita belah dengan pisau roti atau bread knife. Dan ujung pisau tidak boleh masuk ke tengahnya. Nanti akan membuat cake kita menjadi hancur. Oke. Kemudian kita pindahkan ke piring yang lain. Nah, seperti ini. Dan bagian tengahnya ini nanti akan kita olesin dengan pastry cream. Sebelum kita oleskan ke kue, kita aduk terlebih dahulu pastry creamnya supaya teksturnya halus. Kemudian baru kita mulai oleskan di bagian tengah dari irisan kue tadi. Dan kita tutup semua bagian sampai rata.
kita lihat sebentar agar-agarnya kebetulan udah mendidih, lalu kita matikan apinya. Nah, cake sudah kita oles dengan pastry cream, semua bagian di tengahnya, kemudian kita lapisi lagi dengan lapisan yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tutup, langkah selanjutnya yaitu semua bagian dari kue ini atau cake ini akan kita tutup dengan pastry cream. Di mana fungsi daripada pastry cream ini adalah supaya nanti toppingnya yang terdiri dari buah-buahan, beberapa macam buah-buahan dan kacang itu akan nempel. Jadi berfungsi sebagai alat untuk menempelkan bahan-bahan yang kita pakai sebagai topping. Tutup semua bagiannya. Semua bagian daripada cake-nya sudah kita oles dengan pastry cream dan kita siap akan memberi toppingnya yang terdiri dari beberapa macam buah-buahan yang masih fresh dan kacang mede untuk pinggirannya. Nah, di dalam memberi topping ini terserah dari kreasi daripada cooknya. Apa boleh merah dulu, kemudian hijau, lalu kuning. Atau bisa juga kuning dahulu, kemudian merah, dan hijau. Pertama, saya akan letakkan dulu bagian kuning. Dan untuk topping, harus semua bagian atas daripada cake ini kita tutup, jangan sampai ada kelihatan pastry creamnya. Nah, jadi harus kita tutup rapat. Untuk buah-buahannya harus kita slice, tapi jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti malahan pada saat kita hias buah-buahannya hancur. Ya, jadi agak tebal sedikit irisannya. Nah, seperti ini. Setelah kita hias pinggirnya dengan buah peach warna kuning, lalu kita hias lagi dengan kiwi, yaitu yang berwarna hijau. Irisannya seperti ini. Jadi harus kita tutup semua bagian atas daripada cake-nya. Ada dua macam warna, yaitu warna hijau sama warna kuning. Terakhir baru kita beri warna merah. Nah, untuk warna merah saya akan pakai yaitu strawberry. Strawberry bisa kita potong berbentuk kipas, ya, atau boleh juga slice-slice. Cuman kalau di slice warnanya kurang merah.
karena di tengahnya itu warnanya tidak terlalu merah. Jadi lebih baik kita bentuk seperti kipas. Seperti ini. Silakan kalau misalnya Anda mencoba bentuk kreasi yang lain. Jadi yang penting warnanya itu jangan campur. Jadi kalau kuning-kuning semuanya, kemudian hijau, lalu merah. Atau merah pinggirnya, kuning, kemudian hijau. Ya, seperti ini. Nah ini nanti supaya buah-buahannya ini kelihatan masih segar, fresh, harus kita siram dengan agar. Atau boleh juga gel fix, atau boleh juga pakai Nutrijel yang berwarna plain, ya. Baiklah, akan kita siram dengan agar. Nih, seperti ini tadi. Nah, jadi warnanya bening. Kalau misalnya agarnya agak keras, boleh kita panaskan sebentar. Supaya pada saat kita siramkan ke buahnya tidak terlalu kental. Nah, panasnya sebentar aja. Kemudian kita siramkan atau kita oleskan di atas buah-buahan yang sudah kita susun tadi. Sudah siap? Kita hias, kita beri tutup semua bagian atasnya. Kita tutup dengan buah-buahan yang terdiri dari peach, kiwi, dan strawberry. Baiklah, setelah itu kita beri pinggirnya dengan chop kacang mede yang sudah kita bakar. Kita tutup semua bagiannya dengan kacang mede yang sudah kita chop. Harus tertutup semua bagian pinggirnya. Jadi pastry creamnya tidak kelihatan sama sekali. Semua bagian pinggir sudah kita tutup dengan chop kacang mede. Seperti inilah, yaitu fresh fruit gâteau. Sekianlah materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya bersama saya, Chef Maria.